Anda mau kaya dan bebas finansial? Sebenarnya kuncinya ada di sini. Tonton video ini sampai selesai. Jadi banyak sekali orang-orang yang pengen banget dalam kondisi yang kaya dan juga bebas finansial. Tapi mereka tidak punya roadmap-nya, tidak punya game plan-nya, tidak punya gambaran yang jelas bagaimana untuk mendapatkan goal tersebut. Bahkan mereka tidak bisa mendefinisikan kaya itu seperti apa. Bahkan mereka pun tidak bisa mendefinisikan bebas finansial itu seperti apa. Saya juga tidak akan membahas tentang apa itu kaya dan juga apa itu bebas finansial. Yang pasti silakan Anda pegang definisi Anda sendiri. Poinnya adalah di sini saya akan memberikan sebuah gambaran bagaimana Anda sebenarnya bisa bebas finansial dan kaya lewat bagaimana cara Anda mengatur keuangan Anda. Maka kuncinya sebenarnya ada di cara Anda mengatur keuangan Anda. Kalau Anda nggak bisa mengatur uang kecil, bagaimana mungkin Anda bisa mengatur uang besar? Seperti halnya ketika Anda sekarang mungkin sudah punya anak, di mana anak Anda usianya masih di angka 5-10 tahun, berapa uang jajan Anda ke mereka, ke anak Anda? Apakah seharinya dikasih 5.000, 10.000, atau mungkin ada yang nyampe di angka 100.000 bahkan sejuta per hari? Rasa-rasanya jarang di antara kita memberikan uang jajan anak kita di angka 100.000 bahkan sampai 1 juta per harinya. Karena mereka belum pantas, karena mereka belum layak. Gak sewajarnya kita ngasih uang jajan sebesar itu. Jangan-jangan kawan-kawan, itu pun berlaku buat kita. Kenapa kita sekarang hidup masih gini-gini aja, ya masih susah-susah aja, gak kaya-kaya amat gitu kan, tiap beli apapun juga masih mikir gitu ya, belum bebas finansial. Bisa jadi sebenarnya kita sendiri secara kapasitas belum pantas. Nah maka caranya adalah kita memantaskan diri terlebih dahulu. Bagaimana cara memantaskan diri? Tentu alasan dibalik niat kita pengen kaya dan juga pengen bebas finansial kudu terjawab. Maka ini bukan soal tentang uangnya. Ini tentang bagaimana Anda bisa menggunakan uang yang Anda miliki ketika Anda kaya untuk bisa membeli banyak kebaikan. Anda pengen punya rumah, di mana rumahnya tersebut Anda gak pengen dibeli dengan cara KPR. Karena Anda mengetahui KPR itu riba. Anda pengen punya mobil ataupun kendaraan dan juga motor, tapi Anda nggak mau bersentuhan dengan yang namanya leasing karena Anda tahu itu adalah riba. Anda pun pengen pergi umroh, tapi nggak mau ketipu mulu sama travel umroh. Kenapa ketipu? Karena Anda milih yang murah. Kenapa Anda milih yang murah? Karena Anda nggak punya duit ya. Jadi akhirnya nyarinya yang murah. Nah kamu kayak begitu lagi. Anda pun pengen menghajikan orang tua Anda pun pengen berhaji diri sendiri dengan juga pasangan Anda. Tapi gak mau ngantri. Kenapa ngantri? Karena nunggu kuota haji bertahun-tahun, puluhan tahun gitu ya, kelamaan. Nah maka kita lah putuskan untuk pergi dengan haji furoda, tapi baik lagi itu butuh uang yang sangat banyak. Kita pun mungkin pengen membangun sebuah pondok pesantren, membangun masjid, membangun sebuah yayasan untuk berbagi gitu ya. Pengen banyak wakaf sebelum wafat, pengen bersedekah lebih brutal gitu kan. Itu adalah keinginan-keinginan kita di balik uang yang kita pengen dapatkan. Nah maka di sesi pertama ini kawan-kawan, coba Anda renungkan. Ketika Anda punya uang yang banyak, ketika Allah takdirkan Anda punya kekayaan yang luar biasa, uang yang Masya Allah luar biasa setiap bulannya nyampe di angka miliaran rupiah masuk ke rekening Anda, emang Anda mau ngelakuin apa? Ini bukan soal tentang pemisalan, ini tentang membayangkan bagaimana Anda jadinya seandainya itu benar-benar terjadi. Akan nggak usah dipikirkan, nanti aja nunggu kejadian dulu. Itu masalahnya. Tidak semua di antara kita itu merencanakan hal seperti itu gitu ya. Jadi wajar aja sama Allah gak dikasih-kasih. Wong dikasih duit 1 juta, 5 juta, 10 juta aja ngaturnya gak benar. Di sesi ini Anda coba tuliskan dulu deh, renungkan kira-kira kalau Anda punya duit banyak, ya, kalau Anda kaya raya, kalau Anda bebas finansial mau ngapain? Nah baru setelahnya masuk ke kunciannya. Apa itu kunciannya Kang? Setidaknya kawan-kawan ada beberapa poin yang harus Anda pegang pada saat Anda pengen benar-benar kaya dan juga bebas finansial. Yang pertama, langkah yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda perlu menyederhanakan pengeluaran Anda. Jadi Anda walaupun katakanlah ini kita ngomongin tentang kekayaan, tapi tentang bagaimana menyederhanakan pengeluaran itu ada dalam kendali kita, gitu ya. Kita punya duit berapa gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan duit tersebut? Maka bikinlah gaya hidup gitu ya yang memang di bawah standar gitu kan. Kenapa? Karena ternyata kawan-kawan sebuah riset menyebutkan bahwa 45% populasi hidup kita di atas kewajaran wajar mereka gitu ya. Di atas kewajarannya. Artinya apa? Mereka hidup banyak gaya. Kondisi lagi kismin atau miskin gitu ya. Tapi gayanya udah kayak orang kaya luar biasa gitu ya. Nah ini yang jadi masalah. Maka mulai sekarang yuk mulai coba hidup di bawah batas kemampuan Anda sendiri gitu ya. Riset yang dilakukan oleh Thomas Stanley kepada ratusan milioner yang ada di Amerika memberikan hasil yang sama juga tuh.
Mereka hidup di bawah kemampuan mereka, ya. Di mana mereka orang kaya. Bayangkan, yang kaya hidupnya sederhana. Yang miskin ini hidupnya semena-mena gitu kan. Yang pengen kelihatan kaya sama orang lain. Nah, maka sekali lagi, yuk kita hidup di bawah standar kemampuan kita, gitu, menyederhanakan pengeluaran kita. Apalagi yang perlu kita lakukan dalam upaya menyederhanakan pengeluaran ini, kita perlu juga mengetahui berapa banyak pengeluaran kita setiap bulannya. Bahkan orang-orang hebat itu selalu menghitung, gitu ya, bahkan punya catatan pengeluarannya. Salah satu komedian yang juga mungkin Anda kenal gitu ya, yang dia juga concern dalam dunia keuangan adalah Raditya Dika. Ya. Bahkan saya ketika nonton podcastnya itu, dia sangat mendetail gitu ya, mencatat alokasi pengeluarannya gitu. Nah maka ketika Anda sudah mengetahui alokasi pengeluaran Anda, nah Anda sederhanakan lagi tuh. Dan hati-hati dengan kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi. Misalkan budget-budget yang katakanlah tidak direncanakan tiba-tiba kejadian gitu ya. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah maka dalam upaya mengurangi pengeluaran ini ataupun mensederhanakan pengeluaran ini, ada beberapa tips yang saya ingin berikan kepada Anda. Apa saja itu? Yang pertama, belilah hanya sesuatu yang memang dibutuhkan saja. Jadi setiap kali Anda membeli sesuatu, pengen sesuatu, entah itu online maupun offline, sebelum mau beli, coba Anda tanya pada diri sendiri, ini kebutuhan atau ini keinginan? Ya, ini mendesak atau tidak mendesak? Kalau itu adalah kebutuhan dan itu mendesak, silahkan beli. Kalau itu ternyata adalah keinginan dan tidak mendesak, tahan. Nah itu berasal dari nafsu Anda. Itulah kenapa yang namanya belanja itu impulsif. Ya itulah kejadiannya gitu ya. Nah maka tugas Anda adalah beli hanya yang dibutuhkan saja. Nah karena Anda mau beli sesuatu yang memang dibutuhkan saja, Anda perlu tahu kebutuhan Anda apa. Anda mau beli mobil, ya misalkan Anda berencana dengan keluarga Anda mau punya mobil. Pertanyaan berikutnya adalah, benar gak butuh mobil? Iya benar, soalnya kita ini kemana-mana udah ada anak 3, ya susah kalau bawa motor gitu ya misalkan ya. Yakini beneran mobil gitu kan kita ada juga tuh sekarang online gitu kan, ojek online ataupun mobil online gitu ya. Enggak, kita nggak leluasa soalnya kita mobilitasnya tinggi. Ya udah berarti fix nih, berarti mobil adalah sebuah kebutuhan. Pertanyaan berikutnya adalah coba tanya gitu ya, mereknya apa ya? Oh ini mereknya ini dan segala macam. Ternyata harganya di atas 500 juta. Kalau memang goalnya ke sana, kalau untuk keluarga saja yang benting glinding bahasanya, ya mereknya maka diturunkan, jangan yang di angka 500 juta ke atas. Mungkin yang 300 juta ada. Jadi sekali lagi segala sesuatunya benar-benar dihitung. Kebutuhannya apa, itu yang Anda eksekusi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua kawan-kawan, beli barang yang paling murah. Ini memang terlihat konyol gitu yang ngomongin kaya, tapi aku nyari yang murah. Justru itu yang menarik teman-teman. Banyak yang saya temukan, orang-orang kaya di circle saya gitu, mereka justru orangnya tuh pada ngehemat, cari barang yang diskonan gitu ya, cari yang memang murah-murah. Karena mereka bukan pelit, mereka tahu nyari duit itu susah, mereka menghargai duit itu sendiri. Nah maka ketika Anda dihadapkan dalam kondisi pilihan banyak brand, banyak sebuah merek gitu kan, Anda cari mana yang paling murah. Yang dimana yang paling murah itu fungsinya benar-benar sesuai dengan apa yang Anda butuhkan tadi di poin pertama. Maka poinnya adalah belilah berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan gengsi. Poin nomor 2. Poin nomor 3 adalah kalau bisa sewa, ngapain beli? Katakanlah sekarang membutuhkan yang namanya kamera untuk syuting gitu ya. Ternyata di sini banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang memberikan sewa untuk alat-alat syuting. Salah satunya di BSM Rental gitu kan. Kita udah ada di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta gitu ya. Itu bisa Anda sewa, gak usah harus beli gitu ya. Intinya adalah kalau bisa nyewa jangan beli. Termasuk rumah. Ini fun fact-nya adalah hari ini saya tinggal dalam kondisi masih sewa rumah teman-teman. Masih kontraktor ya. Kenapa? Karena bagi saya itu belum ada menjadi sebuah kebutuhan khusus untuk saya miliki gitu kan. Nah kapan saya untuk beli gitu ya. Nah ketika saya akan putuskan beli ketika nilai yang saya butuhkan, katakanlah kebutuhan rumah saya akan beli di angka 2 miliar gitu kan. Maka saya sudah punya uang cash nganggur kosong minimal 2 kali lipatnya. Nah ini standar-standar prinsip-prinsip begini yang harus kita pegang. Nah kebanyakan orang di luar sana tidak punya standar prinsip keuangan sehingga apa ya hidup hanya untuk hari ini dan besok bingung. Baik lagi teman-teman ke poin nomor 3 tadi, kalau Anda bisa sewa jangan beli. Yang nomor 3. Nomor 4 adalah kalau nggak mendesak jangan memaksakan. Jadi sekali lagi poin keterdesakan ini menjadi poin penting buat Anda untuk dicek. Benar gak ya gue butuh banget? Kayaknya enggak deh, yaudah jangan lu tahan gitu kan. Kayaknya ini butuh banget nih. Nah kalau butuh banget
sehingga membuat Anda akhirnya nanti gak bisa ngapa-ngapain katakanlah dengan alat ataupun barang tersebut gitu ya, ya silakan Anda beli karena itu sudah terdesak. Nah terakhir adalah Anda mulai menyederhanakan gaya hidup Anda sendiri. Ya baik lagi, Anda seperti apa? Anda mulai menghitung dari atas, topi misalkan saya sih, ya, baju, jam tangan, celana, sepatu, itu kira-kira range harganya berapa outfitnya gitu ya. Apakah perlu punya kayak barang yang kedua, katakanlah jam tangan. Apakah jam tangan Anda hanya ada 1 atau 2 atau 3 atau 4? Sepatu pun sama ya. Topi pun sama, kacamata pun sama. Nah itu semua dicoba dihitung. Ih kayaknya rumit ya, mending rumit di awal daripada rumit di akhir. Nanti Anda bingung belanjanya seperti apa. Itu poin nomor 1. Jadi Anda perlu menyederhanakan pengeluaran. Poin nomor 2 adalah Anda perlu meningkatkan penghasilan. Nah bagaimana cara meningkatkan penghasilan itu sendiri kawan-kawan? Banyak caranya. Pertama, Anda bisa kerja di orang lain. Artinya Anda berprofesi sebagai seorang karyawan ataupun pegawai. Apakah mungkin? Mungkin banget. Banyak orang-orang yang kerja di perusahaan orang, gajinya punya di angka 5, 10 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan ratusan juta. Apakah itu worth it buat Anda untuk mendapatkan kekayaan dan bebas finansial angka yang memang Anda harapkan tadi? Itu yang pertama. Kang, kalau saya mah kayaknya gak mungkin kerja di perusahaan. Ya udah, yang kedua Anda bisa jualan produk orang lain. Artinya Anda berdiri sendiri, tidak ada yang nyuruh-nyuruh Anda. Pokoknya mah saya jualan produk skincare, produk baju, fashion, produk kuliner, terserah saya. Dan nyatanya pun yang jualan, yang dagang sebagai affiliate, sebagai reseller di luar banyak. Kang, saya mah kayaknya nggak cuma mau jualan, saya pengen bangun bisnis. Silahkan Anda bangun bisnis Anda sendiri. Sudah banyak video dalam channel YouTube saya ini, saya upload untuk ngomongin tentang bisnis. Silahkan Anda tonton. Intinya adalah dalam upaya nomor 2 ini, Anda perlu meningkatkan penghasilan Anda dengan cara apapun. Nah, maka keywordnya dalam penghasilan ini adalah Anda harus punya value. Sehingga orang mau bayar Anda. Ya, waktu yang orang lain bayar gitu ya, di sekian jam itu berapa persen value-nya, tanggapan mereka. Saya pernah diundang dalam sebuah acara seminar yang ngisi cuma di angka 30 sampai 40 menit, tapi lumayan dibayarnya di angka 8 sampai 10 juta gitu kan. Padahal di setik yang lain, saya punya tim yang mereka katakanlah gajinya di angka 8 sampai 10 juta, tapi harus nunggu 30 hari gitu kan. Jadi bicara masalah duit sebenarnya adalah bicara tentang value yang Anda bisa berikan kepada pasar. Bagaimana pasar menilai itu? Dalam workshop saya, setiap kali workshop saya mendapatkan uang ratusan juta. Nah pertanyaannya adalah bagaimana Anda memberikan value itu ke pasar? Ya? Apa yang akan Anda berikan ke mereka? Dan kira-kira orang bakal mampu dan mau ngeluarin duit berapa? Itu poin nomor 2. Jadi tingkatkan penghasilan Anda. Ini poin penting. Nah maka Anda mulai petakan tuh. Sama seperti saya mulai memetakan income saya berasal dari mana aja. Oh kayak dari bisnis, dari investasi, dari komisi penjualan affiliate, dari fee ngisi, mentoring, gitu ya, brand ambassador, endorse dan segala macam, dari internet, dari AdSense YouTube misalkan, gitu ya, atau tadi dari poin-poin yang lain. Nah itu silakan Anda petakan. Nah sekarang coba Anda pikirkan, kira-kira penghasilan Anda akan dari mana aja nanti datangnya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga kawan-kawan adalah Anda perlu mengelola utang Anda. Ya kalau misalkan Anda punya utang, ya penting perlu tahu gitu ya. Maksudnya gimana Kang? Nah kelola utang ini adalah berapa total utang yang Anda miliki saat ini. Ke siapa aja, kemana aja, itu harus tahu. Anda setiap bulan komitmen berapa bayar cicilannya. Kira-kira Anda kapan mau beresin itu semua, mau lunasinnya kapan, mau dikembalikan kapan. Bagaimana urutan prioritasnya ketika uang Anda terbatas cuma berapa juta, sementara list orang Anda utang ke orang lain itu banyak, itu mana duluan, itu kudu dibikin ke pengelolaan utangnya. Itu juga yang saya lakukan ketika beberapa tahun lalu waktu saya punya utang 7,7 miliar gitu kan. Saya urutin prioritasnya ini dulu, nanti gimana dan segala macamnya. Itu poin nomor 3. Ini hanya ketika Anda punya hutang. Kalau Anda nggak punya utang, skip poin nomor 3 ini. Nomor 4 adalah alokasi keuangan. Ya, di mana alokasi keuangan ini sering banget saya bahas dalam video-video yang lain, di mana tugasnya Anda adalah memanage uang Anda sendiri. Maka ada 5 pos yang Anda bisa posting ya. Pertama adalah alokasi living untuk kehidupan Anda sendiri. Kedua adalah alokasi saving untuk tabungan. Ketiga adalah alokasi untuk investing untuk investasi gitu ya. Dan yang keempat adalah giving, alokasi giving untuk sedekah, berbagi. Dan terakhir adalah alokasi debt untuk hutang, kalau punya hutang. Berapa porsi angka persentasenya itu tergantung penghasilan yang Anda miliki. Sampai nanti lama-kelamaan saran saya buat Anda gitu ya, yang alokasi paling besar itu letakkan pada investing dan giving. Kalau untuk living dan saving secukupnya saja. Kalau Anda penghasilan sekarang masih di angka 10 juta, 5 juta, 2 juta, atau 3 juta, mungkin livingnya tetap gede. Masalahnya di income-nya masih kecil, 2 juta misalkan. Livingnya katakanlah Anda butuh 1 juta, berarti kan udah 50%. Ya, sisanya tinggal berapa?
Tapi poinnya aha momen yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah sekere apapun Anda, gitu, segak punya apapun Anda duit gitu kan, tetap alokasikan untuk giving dan juga investing ataupun sedekah dan juga investasi. Kenapa? Itulah nantinya yang akan bikin Anda makin kaya. Hari ini saya punya 41 brand, tidak banyak yang orang tahu. Saya banyak mengeluarkan investasi untuk bangun bisnis. Entah itu bangun bisnis dari nol ataupun bangun bisnis lewat cara akuisisi bisnis orang lain. Dan tidak banyak orang tahu juga saya sudah mengeluarkan duit lebih dari 9 miliar, tepatnya 9,8 miliar ya dalam 3-4 tahun ke belakang. Dan itu duitnya dari mana? Dari ngatur tadi. Dan kenapa kok sampai sebesar itu? Karena ada alokasi untuk investasinya. Itu poin nomor 4, di mana Anda perlu mengalokasikan keuangan berdasarkan disiplin pos-pos tadi. Nah, poin nomor 5 yang pastinya tak kalah penting adalah Anda perlu mendekatkan diri Anda kepada Allah ya. Kenapa? Karena ini penting ya. Teman-teman, kita perlu berdoa kepada Allah sebagaimana kita nih pengen banget kan katakanlah diberikan kelapangan rezeki. Nah, maka semoga Allah ini memudahkan kita untuk mendapatkan itu. Salah satu elemen yang membuat kita akhirnya seret rezekinya gitu kan karena dosa yang kita perbuat. Bisa jadi sekarang kita kenapa gak kaya-kaya, kenapa gak bebas finansial terus gitu kan, kita ini banyak dosa gitu ya. Karena banyak dosa tersebut lah akhirnya membuat kita rezekinya jadi seret. Rezekinya salah satunya dalam bentuk penghasilan. Nah, maka yuk mulai kembali lagi ke Allah gitu ya. Kita berdoa kepada Allah semoga dilayakan, dimampukan, diberikan rezeki yang berkah dan juga berlimpah sehingga kondisi kekayaan tadi dan bebas finansial tadi bisa benar-benar diraih ataupun diizinkan sama Allah. Itu adalah 5 hal penting yang perlu Anda miliki dan juga perlu Anda lakukan ketika Anda pengen kaya dan bebas finansial. Dan lagi-lagi kuncinya ada pada bagaimana cara Anda mengatur ataupun mengelola keuangan pribadi Anda. Bisa dipahami? Kalau Anda pengen menanyakan sesuatu tentang ini, silakan Anda komen di kolom komentar. Kalau Anda punya request khusus tentang pembahasan ilmu bisnis, keuangan, marketing, branding, selling, silakan request juga di kolom komen. Dan kalau Anda suka, pastikan bagikan ini ke teman-teman Anda, terutama pasangan Anda dan keluarga besar Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.